Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narju Sebranto Eskep, peserta Latsar CPNSD Kabupaten Lebong angkatan 80 tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyuluhan Penyakit TB Paru di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tapus, yang mana laporan aktualisasi ini mendapat bimbingan dari kos kami, yaitu Bapak Dr. Haji M. Hoyen Rismukoib SMM dan Ibu mentor kami, Ibu Luli Sustalena SKM selaku Kepala Puskesmas. Langkah-langkah kegiatan aktualisasi saya adalah, yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan mengenai penyakit TB paru pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tapus. Yang kedua adalah melakukan penjaringan terhadap masyarakat yang memiliki gejala TB paru di Puskesmas Tapus. Yang ketiga, melakukan home visit kepada pasien TB paru. Yang keempat, menentukan PMO atau pengawas minum obat pada pasien dengan TB paru. Dan yang kelima adalah membagikan leaflet kepada masyarakat. Kegiatan yang pertama, melakukan penyuluhan mengenai penyakit TB paru pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tapus. Tahapan kegiatannya yaitu melapor kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan kegiatan, menentukan waktu dan lokasi dari penyuluhan, melapor kepada Kepala Desa setempat dan memberikan undangan, kemudian mengumpulkan peserta yang akan mengikuti penyuluhan dengan berkoordinasi dengan bidan desa, dan melakukan penyuluhan tentang penyakit TB paru, dan melakukan tanya jawab kepada masyarakat. Output atau hasil yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan ini adalah yang pertama, mendapatkan persetujuan dari mentor untuk waktu dan lokasi untuk melakukan penyuluhan, kemudian surat persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kemudian surat undangan untuk penyuluhan. Surat undangan ini saya sampaikan kepada Kepala Desa setempat untuk dapat diberitahukan kepada masyarakat agar dapat menghadiri penyuluhan yang telah ditetapkan waktu dan tanggalnya. Kemudian daftar hadir penyuluhan, kemudian masyarakat dapat memahami tentang penyakit TB paru. Diharapkan dengan setelah selesai penyuluhan ini, masyarakat mengerti tentang karakteristik penyakit TB paru, bagaimana penularannya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana pengobatannya jika memiliki gejala-gejala yang mengarah ke penyakit TB paru. Kemudian output atau hasil yang berikutnya adalah dokumentasi kegiatan, yaitu berupa foto dan video yang berisi tentang kegiatan penyuluhan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penyuluhan TB paru yang dilakukan pada Desa Tiksirong dan Desa Trans Tiksirong. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Kegiatan yang kedua adalah melakukan penjaringan terhadap masyarakat yang memiliki gejala TB paru di Puskesmas Tapus. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, melapor kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan kegiatan. Yang kedua adalah pendataan para pasien yang terinfeksi TB paru. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan pada masyarakat sekitar pasien apakah ada yang punya gejala TB paru. Yang keempat, melakukan penampungan dahak untuk diperiksa. Yang kelima adalah edukasi pada pasien yang berhasil diperiksa. Dan yang keenam adalah melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu telah dilakukannya screening kegiatan investigasi kontak pada pasien dengan TB paru atau tetangga-tetangga pasien yang memiliki gejala atau kemungkinan tertular oleh pasien TB paru positif. Kemudian yang kedua adalah data pasien TB paru positif didapatkan dari aplikasi SITB. Kemudian dilakukan pemeriksaan dahak pada warga-warga di sekitar pasien TB paru atau di sekeliling rumah pasien dengan positif TB paru. Kemudian pada pasien yang sudah diperiksa diberikan edukasi atau pendidikan kesehatan. Setelah itu, setelah selesai melakukan kegiatan dilaporkan kembali kepada Kepala Puskesmas bahwa kegiatan sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan home visit kepada pasien dengan TB paru. Tahapan kegiatannya adalah pendataan para pasien yang terinfeksi TB paru. Kemudian yang kedua, mengunjungi tempat tinggal pasien. Yang ketiga, melakukan screening kepada pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, melakukan pemeriksaan rumah dan inspeksi sanitasi rumah. Yang kelima adalah edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Output atau hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, data pasien positif terinfeksi TB paru yang sedang menjalani masa pengobatan untuk dilakukan home visit.
Kemudian melakukan kunjungan edukasi ke tempat tinggal pasien yang positif TB paru. Kemudian pasien dan keluarga pasien yang dapat memahami karakteristik penyakit TB paru dengan cara penularannya. Ini diberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien bagaimana mencegah atau menanggulangi penularan penyakit TB paru. Kemudian, kondisi rumah pasien diperiksa dan keluarga pasien memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar dan 100% terlaksana. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan home visit pada pasien dengan TB paru, di mana saya mengunjungi rumah pasien untuk menanyakan kabar pasien, bagaimana keadaan pasien, dan bagaimana pola minum obat pasien, agar dapat mengontrol sejauh mana perkembangan pengobatan pasien positif TB paru ini. Kegiatan yang keempat adalah penentuan PMO atau pengawas minum obat pada pasien TB paru. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, menentukan pengawas minum obat dari pihak keluarga atau teman. Yang kedua adalah melakukan edukasi pada PMO pengawas minum obat. Yang ketiga adalah melaporkan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas. Output atau hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu ditetapkannya PMO atau pengawas minum obat untuk pasien. Pada satu pasien positif TB paru, kami menentukan satu PMO, yaitu bisa jadi dari keluarganya atau anaknya atau orang tuanya, untuk mengawasi pasien dalam minum obat agar pasien dapat meminum obat secara teratur dan benar. Kemudian yang kedua adalah keluarga pasien yang menjadi pengawas minum obat dapat memahami cara meminum obat yang benar, yaitu benar waktu dan benar dosis, agar tidak terjadi kesalahan dalam meminum obat OAT atau obat rutin TB paru. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, PMO ini dilaporkan kembali kepada kepala puskesmas. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan PMO atau pengawas minum obat, di mana saya menentukan istri pasien ini sebagai PMO minum obat untuk suaminya. Dia bertugas untuk mengawasi atau mengontrol pasien untuk minum obat, baik itu dari segi dosisnya maupun dari waktu minum obat itu sendiri. Dengan begitu, pasien dapat minum obat secara teratur. Kegiatan yang terakhir atau yang kelima adalah membagikan leaflet kepada TB paru kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tapus. Tahapan kegiatannya adalah melaporkan kepada mentor atau kepala puskesmas untuk membuat leaflet. Yang kedua adalah menentukan isi dan desain leaflet yang akan dibuat. Dan yang ketiga adalah menentukan jumlah leaflet yang ingin dibuat dan membagikan leaflet kepada masyarakat. Output atau hasil yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu mendapatkan persetujuan dari kepala puskesmas untuk melakukan kegiatan. Yang kedua adalah adanya leaflet yang akan dibagikan kepada masyarakat, yaitu format leaflet yang dibuat mudah dipahami masyarakat dan berisikan gambar-gambar yang menarik. Kemudian leaflet yang telah dibuat dibagikan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan tentang isi leaflet tersebut, agar sambil masyarakat membaca leaflet tersebut, saya menjelaskan bagaimana karakteristik penyakit TB paru tersebut, bagaimana cara penularannya, bagaimana penanggulangannya, dan bagaimana pengobatannya yang baik dan benar. Saya menyarankan jika ada dari masyarakat yang memiliki gejala TB paru untuk segera melapor ke puskesmas agar mendapatkan pemeriksaan dan menjalani pengobatan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembagian leaflet pada masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Tapus, di mana saya membagikan leaflet kepada masyarakat sembari menjelaskan tentang karakteristik penyakit TB paru, bagaimana cara penularannya, bagaimana tanda dan gejalanya, dan bagaimana penanganannya jika ditemukan tanda-tanda gejala yang mengarah ke penyakit TB paru, untuk dapat segera melakukan pengobatan dan mengunjungi puskesmas Tapus. Positif TB paru. Demikianlah paparan hasil aktualisasi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton.